Tasya justru terikat dengan angka 7. Yang mewarnai perjalanan rumah tangganya dengan sang suami Ahmad Assegaf. Bagaimana tidak? Pasca 7 tahun pacaran jarak jauh, Tasya Faresya dan Ahmad Assegaf akhirnya menikah pada 18 Februari 2018 lalu dengan pesta pernikahan yang digelar megah selama 7 hari, 7 malam. Belum 40 hari, Neng, ini Alpa kan gitu. Ngapain ngurusin ituan, maksudnya? Toh anaknya juga masih kecil. Sebenarnya kan Empu nggak mau nangis. Kalau anak-anak ada Empu yang ngurusin. Belum genap 40 hari Po Alpa meninggal dunia. Sejak 15 Agustus lalu, tiba-tiba kini heboh beredar kabar mulai munculnya benih-benih konflik antara keluarga besar Po Alpa dengan Aji Darmaji alias Idung, suami almarhumah, terkait sengketa warisan. Secara khusus kepada tim silet kemarin, Pok Banong, kakak kandung Po Alpa, dengan belak-belakan dan penuh emosional mengungkapkan keinginan keluarganya agar Aji Darmaji transparan terkait harta warisan almarhumah. Karena berdasarkan perincian keluarga, warisan Po Alpa saat ini meliputi sejumlah rumah, tanah, dan juga mobil. Enggak sih, kalau dibagi-bagi Empu nggak tahu ya. Cuma waktu itu almarhum ngomongnya seperti itu. Jadi ini yang sebelah khusus emang buat Sally. Cuma khusus. Kalau si kembar sama si Pati, enggak. Ini khusus Kak Sally. Jadi kalau Kak Sally udah nikah, ini Kak Sally boleh tinggal di sini. Kalau yang kemarin, yang aset mana-mana, itu dibagi 4. Kan dia nyarinya buat anak. Anak rumah. Udah. Di sini sama yang di sini, ini memang rumah ituan ya, rumah apa? Warisan Baba ya. Depan. Yang di Depok, yang di Sawangan. 3. Terus yang di Puncak 4, yang di Ciputat apa tuh 5. Iya 5 deh. Kalau tanah yang ini Depok sama Sawangan 3, sama yang rumah gede, rumah baru 3 berarti rumah. Mobil yang total, mobil masih ada sih yang lama, yang biasa aja syuting itu masih ada, masih utuh. Yang biasa aja bawa syuting masih ada semua 3, masih dipakai. Ya kan waktu ada almarhum kita mah kalau minjem, kalau ada almarhum, kalau sekarang udah nggak ada Nina, minjem siapa? Sama Bang Haji. Tahu boleh apa kagak ya? Ini pemberian Po Alpa waktu ulang tahunnya. Iya, ini sangat berharga tahu. Sangat berharga. Nah, kapan? Dugaan konflik terkait warisan Po Alpa kian mencuat setelah Bang Idung secara diam-diam mengajukan hak perwalian terhadap ketiga anaknya, Al-Fatih dan si kembar Rafa dan Raffi minus Shirley, anak sambungnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan sidang perdana hak perwalian itu sudah digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Langkah Bang Idung itu sontak mematik rasa kecewa dan amarah keluarga besar Po Alpa. Apalagi hal ini dilakukan Bang Idung tanpa didahului dengan pemberitahuan dan juga rembukan dengan keluarga almarhumah atau pihak yang mewakili. Tidak heran jika pihak keluarga pun mempertanyakan, ada apa sebenarnya di balik langkah Bang Idung yang tampak begitu gercep mengurus hak perwalian ketiga anak kandungnya? Benarkah keluarga mencium adanya niat tidak baik dari Bang Idung, diduga ingin menguasai warisan tanpa melibatkan Sally, putri pertama Po Alpa dari suami terdahulu? Karena anak-anaknya Bang Aji dari almarhum ini masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan.
Misalkan takutnya kan keperluan untuk mengurus sekolah. Yang pertama katanya mau keluar negeri ya, Pak Haji ya. Nah, nanti kan diperlukan juga. Selinya aja nih, Seli kan masih ada hak. Ini kan emaknya, yang nyari duit emaknya loh, buat anak-anaknya. Pasti Seli dapat dong, kayak gitu. Makanya Empok masukin lah Seli. Walaupun lu di depan wartawan ngomong, masukin Seli. Kayak contoh gini, ini saya mau ngurusin surat pengasuh anak, apa sih namanya, anak-anak gitu dah gitu. Ada Kak Seli, ada si kembar, ada si Pati. Biar saya mewakilin, walaupun saya bukan ayah kandungan nih Kak Seli. Kan enak kita dengarnya ya. Pasti dia benar-benar ngurusin anak, walaupun bukan anak dia. Kan di kakaknya kan udah tercantum. Di situ ada Kakak Seli, ada si Petong, ada si kembar. Ngapain maksudnya? Jadi emaknya yang hak ngasih ahli waris ke Seli gitu. Sebaiknya kayak gini, kalau sebaiknya Empok sebelum dia ke pengadilan agama, rimbukinlah keluarganya. Kan Pok Alpa ada keluarganya, ada abangnya, ada empoknya. Kali gitu si Haji nggak mau ngomong sama abangnya, ada empoknya yang bisa ngomong tiap malam minggu apa hari minggu datang ke rumahnya. A atau B, Pok, saya ke O, ke A, ke B. Kan ntar kita ngomong kan, oh gimana baiknya, bla 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 bla. Ini tahu-tahu udah maksudnya udah ada video kayak gitu. Kita sebagai Empok Bandung marah dong. Di situ mengatakan biar nanti kalau ada urusan sekolah bisa bapaknya tanda tangan. Terus yang Empok dengar itu katanya Bang Haji apa siapa yang mau ke luar negeri. Sekarang gini aja. Kalau untuk bayar sesuatu buat anak sekolah, pakai aja dulu yang ada, ya enggak? Ngapain ngurusin gituan? Kecewa kali ya? Empok kecewa. Kenapa Pak? Lah, dia kompromi nggak sama keluarganya Po Banong? Empok aja taunya dari media, bukan dari dia sendiri. Kali gitu, Pok. Sebelum ke itu ya, ke agama ya. Kali gitu. Pok, besok nanti saya mau bikin surat pengalian pengasuhan anak. Contohnya seperti itu. Saya ke pengadilan agama, Pok. Gimana nih, Pok? Saya mau persetujuan, Pok. Apa gimana gitu. Soalnya di sini ada Kak Seli. Kan gitu enak. Keluarga pun kian bertanya-tanya terkait alasan Bang Idung begitu gercep mengajukan hak perwalian anak-anaknya. Yang konon katanya demi memperlancarkan urusan administrasi saat anak sulungnya Al-Fatih alias Petong kelak ingin bersekolah ke luar negeri. Benarkah terkuak bahwa Bang Idung ternyata sosok yang tidak dekat dengan keluarga Po Alpa dan kerap memutuskan semuanya sendiri? Lalu seperti apa pesan dan tangis Pok Banong, kakak kandung Po Alpa yang ia sampaikan untuk Aji Darmaji? Benarkah Pok Banong pun mempermasalahkan Aji yang tak punya pekerjaan dan tak punya penghasilan? Dan tegasin lagi nggak ada konflik, kita ngurusin administrasi aja kayak gitu kan buat keperluan nanti anak sekolah kan untuk anak apa kayak gitu. Biar inilah lebih aman kayak gitu. Belum 40 hari, Neng, ini Palpa kan gitu. Ngapain ngurusin ituan maksudnya? Toh anaknya juga masih kecil. Ya kalau udah begini mah pasti ada konflik. Cuma kalau ngambil jalannya bener, lurus buat anak-anak nggak apa-apa. Kalau Empok mah sebelum bikin surat itu, kata pengacara nih, dia udah ngerimbukin sama keluarganya Po Alpa, padahal enggak sama sekali. Buat Bang Haji, nih dari Empok Banong ya, jangan begitu kalau ngomong. Empoknya Nina masih ada, ya kan? Yang ngurus Pati siapa kalau bukan Empok Banong? Anggap Empok Banong udah saudara, kan ada Empok ipar. Nggak boleh gitu. Sekarang urusin anak dulu, yang benar. Jangan mikirin itu. Emang yang kemarin habis? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Cuma yang nyari duit ini tuh Pak Alpa, bukan Bang Haji. Malu dikata orang, kan kita bilang gitu dah jadinya. Ya usaha gitu, bekerja ya usaha kayak gitu. Karena kan membuat kehidupan anak-anak kayak gitu. Doa Empok buat almarhum
biar di sana tenang, bisa dapat surga, terus dapat yang terindah di sana. Buat anak-anak ada Po Banong. Sebenarnya kan Po nggak mau nangis. Kalau anak-anak ada Empo yang ngurusin. Kak Seli, Petong, kembar. Walaupun Po jarang ke sana, tapi seminggu sekali Po nengokin. Walaupun Po kangen, Po selalu ke makam. Doain aja biar Empo sehat ngurusin ponakan. Menepikan benih-benih konflik sengketa warisan yang mulai menyasar keluarga almarhumah Po Alpah, di sisi lain, kasus sengketa yang lainnya yakni sengketa tanah milik Atta Larik-Syah memasuki babak baru. Duda Syahnia Marwah itu kembali harus berhadapan dengan hukum setelah kubu seterunya Dede Tasno melapor ke Polres Cibinong terkait dugaan pengerusakan dan pencurian pagar pembatas tanah sengketa. Terkait laporan itu, Rabu kemarin Atta Larik pun memenuhi panggilan penyidik guna dimintai keterangannya. Lantas, apa kata Atta Larik terkait peristiwa itu dan juga pemeriksaan yang dijalaninya? Itu yang rubuh itu yang belakang itu ya Pak, yang besi ya Pak? Saya karena saya dilaporin, ya berpikat baik aja untuk menerima panggilan dari Polres Cibinong ini untuk menerima pertanyaan terkait yang katanya ada pengerusakan pagar ya, yang kemarin itu katanya saya merusak pagar seperti itu, jadi dimintai keterangan saja. Berapa pertanyaan tadi di dalam? 19 ada ya? 19 pertanyaan. 19 pertanyaan. Saya memang di momennya tidak ada di tempat, pengerusakannya bukannya pengerusakan. Pagar itu roboh karena alam. Udah, saya nggak bisa berkomentar apa-apa karena memang saya bukan pelakunya apa-apa. Ya, itu saja sih. Ya pengerusakan, pencurian juga. Ya udah, kita tanggepin aja, menghormati proses yang ada kan, menghormati Polres. Di sini Polres ini kan juga, ya istilahnya tetangga saya juga. Ya udah, emang saya nggak bawa drama ya. Ke masalah ini nggak ada dramanya, ya apa adanya yang saya punya, ya udah. Yang saya sebenarnya nggak mau nganggap pihak lawan ya. Saya di sini ingin meng-clear ya semuanya, ya istilahnya pingin ya nuraninya mohon di masalah ini biar selesai, nuraninya tuh harus dipakai biar masalah ini bagaimana supaya selesai, itu aja, jadi nggak perlu yang gimana-gimana. Berasa difitnah dan dituduh tanpa dasar oleh pelapor, Atta Larik pun tidak tinggal diam dan balik melaporkan pelapor terkait penebangan sejumlah pohon seperti pohon jati, duren, dan kelapa tanpa izin ke Polda Jabar. Kemarin kita mendapatkan adanya penebangan pohon tanpa izin, padahal pohon itu ditanam oleh klien saya sudah dari tahun 2000. Pohon jati, pohon kelapa, dan pohon durian ya. Nah itu juga sudah kita laporkan ke Polda Jabar. Itu semua pohon di atas 20 tahun. Yang nanam itu lahan kosong. Yang pohon besar itu terkait mereka keberatan untuk melakukan ganti rugi, ya bukan urusan kita ya. Karena kita kan bukan kuasa dari mereka. Sungguh mengejutkan, tak hanya kasus Atta Larik-Syah, kabar Ruben Onsu yang tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit pun tak kalah jadi sorotan para netizen. Selama 2 hari penuh, Ruben harus menjalani perawatan intensif akibat kondisi tubuhnya yang drop karena kelelahan. Dikenal sebagai sosok pekerja keras, Ruben disebut nyaris tak punya waktu untuk beristirahat. Dan inilah momen yang mengharukan yang dibagikan oleh Ruben lewat unggahan di media sosialnya, di mana para sahabat berdatangan menjenguk
termasuk Betran sang putra tercinta yang tampak tak beranjak dari sisi ayahnya untuk memberi semangat di tengah kondisi Ruben yang sedang lemah. Namun, ini bukan pertama kalinya Ruben dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, Ruben juga dikabarkan sempat jatuh di kamar mandi hingga pingsan. Dalam pengakuannya, saat itu ia hendak tidur lalu ingin berwudu. Tiba-tiba terpeleset membentur kepala dan seketika tak sadarkan diri. Lantas, benarkah Ruben Onsu yang sempat didiagnosis Empty-Sella Syndrome 3 tahun lalu hingga kini belum benar-benar sembuh sepenuhnya? Gue kasih tau sama lu ya, belum lama ini tuh gue ada sakit. Nih gue antar gue mana ya? Sakit baru lagi? Baru ini gue jatuh di kamar mandi. Lagi lu ngapain pakai jatuh sih? Gue jatuh, terus gue kayak gitu, gue mau ke kamar mandi nih. Gue dari jatuh di kamar mandi, gue udah deh gue ke dokter deh, gue takut kayak gitu. Udah, perasaan gue tuh duduk, emang gue duduk di ruang tamu tuh. Terus? Udah gue nggak sadar. Tuh, nih gue kasih tau nih sama lu. Perang kapan ini? Kapan sih? Hilang udah gue nggak tahu. Bangunnya? Besoknya ya. Kan kalau kemarin tuh jatuh kan karena kayaknya perasaan kita tuh kayak kita udah nginjek aja gitu. Itu aja sih. Di rumah tuh makanya ngejeledak. Karena habis wudu kita mau lompat. Pernah kan lu ngerasa kayaknya tuh tangga udah kita injek deh. Iya, nggak tahu kagak nyampe. Sebelum tidur saya wudu lagi deh gitu. Saya wudu mau tidur karena mau tidur kan. Gue udah selesai wudu, terus tiba-tiba itu deh pijakan kakinya salah, udahlah dudak. Meninggalkan kabar tentang sakitnya Ruben Onsu, kabar bahagia kini menyapa keluarga Raffi Ahmad. Ya, setelah sempat menjalani perawatan di Singapura dan menjadi sorotan publik, akhirnya Mama Ami, ibunda tercinta Raffi Ahmad telah kembali ke Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Mama Ami harus menjalani perawatan intensif, termasuk operasi syaraf kejepit dan penanganan pengumpalan darah di kepala. Dan kini usai proses panjang tersebut, Mama Ami akhirnya telah pulang ke Jakarta. Momen kepulangannya pun terasa begitu haru ditemani anak, menantu, hingga cucu-cucu tersayang. Mama Ami tampak bahagia bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di tanah air. Raffi bahkan terus mendorong kursi roda Mama Ami dengan hati-hati saat di bandara. Dan Raffi pun menyelipkan kalimat menyentuh untuk kesehatan sang mama tercinta. Surga ada di telapak kaki ibu. Tiada henti aku berdoa, ya Allah, sembuhkanlah ibuku tercinta. Lapangkan jalannya menuju kesehatan, agar aku bisa terus berbakti di sisa hidupku. Mama aku sakit, berarti tandanya harus perhatian lebih sama orang tua. Jadi ada memaknainya setiap ini, pasti kalau Allah kasih itu semuanya ada artinya sebenarnya. Selain kisah Mama Ami Konita yang dijemput anak, menantu hingga cucu tersayang, seolah berbanding terbalik dengan Eza Gionino, justru ditinggal pergi istri dan anak-anaknya pasca digugat cerai. Dan di tengah kabar perceraiannya secara eksklusif, Eza Gionino akhirnya mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan terhadap sang istri, Meiza Aulia Korita, dan berjanji akan memperbaiki semua kesalahan itu. Namun, hingga kini Eza mengaku belum mengetahui keberadaan istri dan anak-anaknya, lantaran semua jalur komunikasi disebut telah diblokir oleh Meiza.
Meski diliputi rasa bersalah dan kehilangan, Eza tetap berusaha tabah menjalani hari-harinya. Bahkan ketika tanpa sengaja melihat unggahan terakhir sang istri lewat kerabatnya, Meza yang terlihat mengenakan cincin zikir, Eza justru merasa bersyukur dan penuh harap. Meski pada akhirnya mereka akan tetap dihadapkan pada sidang perceraian yang telah menanti di depan mata. Tapi, apa kesalahan yang sudah Eza perbuat hingga membuat istrinya dan anak-anaknya pergi dari rumah? Saya mengakui saya punya salah, ya. Sekali lagi, saya mengakui saya punya salah. Saya punya salah saya besar. Saya akuin itu. Saya punya salah saya besar. Saya akuin itu. Tentang adanya pihak ketiga dan lain-lain itu tidak ada. Ya Allah, tolong kembalikan istri hamba, anak-anak hamba. Ya Allah, tolong kembalikan istri hamba, anak-anak hamba. Insya Allah saya juga akan berjanji kok. Bahkan bukan ke orang lain, saya juga berjanji ke diri saya sendiri. Saya tidak akan melawan kesalahan itu lagi. Belum lagi saya juga udah mengatakan talak 1 kepada istri saya. Dan saya akuin itu. Dan dalam kondisi emosi, saya sangat berharap semuanya bisa kembali. Jujur sampai saat ini belum ada komunikasi sama sekali. Dari pihak istri pun juga dia menutup komunikasi. Jadi saya sangat menghargai itu semua. Semoga nanti ya di sidang pertama, di pengadilan nanti, bismillah ya Allah, semoga ini benar-benar tulus dari hati kamu ya Mam ya gitu loh. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Ayo kita sama-sama kita perbaiki semuanya. Mam, aku lihat kamu pakai cincin zikir. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah gitu. Semoga ya Allah doa kita sama. Gue sangat memperjuangkan ya pernikahan gue. Sekali lagi gue sangat memperjuangkan pernikahan gue. Gue sangat mencintai istri gue. Dan gue sangat butuh anak-anak gue. Sudah lebih dari sebulan, Eza Gionino mengaku tenggelam dalam rasa sepi dan kesendiriannya yang begitu menyiksa. Ia sempat melihat unggahan tentang anaknya yang sedang sakit. Namun Eza bahkan tak tahu sakit apa yang diderita sang buah hatinya. Ia pun menyadari mungkin semua ini adalah hukuman atas kesalahan yang pernah ia perbuat. Meski begitu, Eza tetap berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Udah sebulan saya sendiri di rumah. Sekarang yang saya rasakan itu adalah sakit sekali di rumah sendirian. Terus rindu sama mereka, kegiatan mereka. Saya rindu keramaian di rumah. Tapi mau bagaimanapun sekarang kan saya harus bangkit. Kenapa? Karena sekali lagi saya punya seorang istri, saya punya anak-anak. Saya punya 3 anak, jadi otomatis ya saya harus kembali bekerja. Mungkin nomor saya di-blok ya gitu, tapi saya tetap berusaha menghubungi lewat kerabat. Yang saya lihat dari story istri, anak saya sakit. Dan saya nggak tahu sakit apa. Saya juga nggak bisa tahu kondisinya seperti apa. Terus saya tahu istri saya ulang tahun 11 September kemarin. Padahal tanggal 12 itu adalah hari pernikahan kita. Tapi nggak apa-apa, insya Allah gue bisa lewatin ini semua. Bismillah, sekali lagi ini ujian dari Allah. Pasti ada hikmahnya kok gitu. Ada hikmahnya. Tapi sekali lagi Mam, kalau kamu nonton ini, harapan aku tetap satu. Tidak ada yang berubah. Kamu tetap menjadi istriku. Ya gitu. Dan aku seorang suami yang bertanggung jawab. Ya gitu. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kamu. Dan sekali lagi Mam, dimanapun kamu berada sekarang, sampai ada apa-apa sama kamu berpikir apapun itu, ayo kembali pulang. Kembali pulang. Ini rumah kamu. Sampai ada apa-apa sama kamu berpikir apapun itu, ayo kembali pulang. Kembali pulang. Ini rumah kamu. Pemirsa Silet RCTI, selepas pertengahan tahun hingga menjelang penghujung tahun 2025 ini, ranah hiburan tanah air diwarnai sederet perceraian mendadak di kalangan selebriti. Seperti salah satunya Eza Gionino yang baru saja digugat cerai sang istri dan kini tengah jadi sorotan panas. Karena sang istri dan anak-anaknya yang pergi entah kemana.
Eza pun sampai merindu sendiri ingin kembali bersama. Lantas, siapa lagi artis-artis yang bercerai? Dan inilah fenomena artis-artis mendadak cerai jelang penghujung tahun 2025 yang masih memanas dan terus menjadi sorotan. Ada apa? Lagi dan lagi. Ya, 3 kali sudah Andre Taulani mencoba mengakhiri rumah tangganya dengan Rin Wartia Trigina, wanita yang dinikahinya pada tahun 2005 lalu dan telah memberinya 3 orang anak yang kini telah beranjak dewasa. Namun upaya keras sang komedian untuk bercerai dengan Erin justru selalu kandas. Entah karena pencabutan gugatan atau alasan lain yang tak pernah jelas di mata publik. Tapi Andre tak menyerah dan sepertinya memang sudah mantap dengan keputusannya itu. Bagaimana tidak? Selepas gugatan cerainya belum lama ini ditolak oleh Pengadilan Agama 3 Raksa Tangerang karena masalah domisili, Jumat pekan lalu mantan vokalis Stinky ini kembali menggugat cerai sang istri untuk keempat kalinya. Namun kali ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Semua mata pastinya akan tertuju pada gugatan keempat ini. Dan di tengah ulang tahunnya yang ke-51 kemarin, pertanyaan besarnya, apakah kali ini Andre Taulani benar-benar akan mengakhiri kisah rumah tangganya dengan Erin? Ini itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan, pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Ibu Erin menyampaikan tidak ingin ada perceraian. Makanya Ibu Erin tidak mau bercerai. Permohonannya sudah ada. Sudah ada datanya kami, ya, diajukan tanggal 12 September, disidangkan tanggal 24 September. Gugatan perceraian maupun permohonan izin ikrar talak diajukan di tempat istri tinggal. Jika Andre Taulani terkait dengan angka 4, karena mantan vokalis Stinky ini kembali menggugat cerai sang istri untuk keempat kalinya. Hal ini berbeda dengan beauty vlogger Tasya Farasya. Tasya justru terikat dengan angka 7 yang mewarnai perjalanan rumah tangganya dengan sang suami Ahmad Assegaf. Bagaimana tidak? Pasca 7 tahun pacaran jarak jauh, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf akhirnya menikah pada 18 Februari 2018 lalu dengan pesta pernikahan yang digelar megah selama 7 hari, 7 malam. Tapi siapa sangka, menapaki tahun ke-7 pernikahan mereka, atau tepatnya pada Jumat 12 September kemarin, Tasya justru menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara sidang perdana dijadwalkan akan digelar pada 24 September mendatang. Lalu, benarkah dugaan selingkuh sang suami hingga dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 23 miliar jadi penyebab? Tim Select pun menjadi media satu-satunya yang secara eksklusif saat tahun 2018 lalu meliput pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf. Doa dan harapan keluarga termasuk juga Mama Ala yang ingin pernikahan putrinya langgeng sepertinya terancam tak terwujud. Daftarnya tanggal 12 September 2025 dan akan disidangkan sidang pertamanya tanggal 24 September 2025. Dan kita akan bersama-sama mengucap syukur. Untuk itu kami persilakan, kami mohon kesediaan yang terhormat Habib Mahdi. Happy sih, alhamdulillah akhirnya berakhir ya acara-acaranya. Karena capek banget gitu. Tapi ya kita enjoy aja sih ngejalaninnya.
Sebenarnya mungkin orang kaget-kaget kelihatan acaranya banyak itu karena dibandinginnya sama acara tradisi Indonesia gitu ya. Tapi kalau di dunia kayak orang keturunan Arab kayak kita itu emang kurang lebih acaranya tuh sebanyak itu. Jadi kalau misalnya orang-orang Arab tuh emang udah nggak kaget ngeliat acara kita sebanyak itu. Senang sekali karena Tasya itu bukan pacaran sih, kenalannya pendekatannya itu udah 7 tahun. Bahkan kenalannya itu udah dari SD. Dari SD itu udah gitu loh, cinta-cinta monyet gitu. Akhirnya long distance. Jadi dia 7 tahun pacarannya kan. Nah, tunggu menunggu akhirnya terjadi juga perkawinan ini. Senang banget. Ya, ironis memang. 7 tahun membina rumah tangga, Tasya Faresya harus menyerah dengan keputusannya bercerai dari sang suami. Itu juga yang dilakukan oleh Dahlia Polan memasuki 10 tahun pernikahannya dengan Fandi Christian. Awalnya pasangan Dahlia Polan dan Fandi Christian yang menikah pada 24 November 2015 dikenal sebagai pasangan muda yang harmonis. Bagaimana tidak, menikah muda, punya anak, dan terlihat kompak di media sosial, tapi ternyata tak semua yang tampak indah di luar seindah itu di dalam. Dan kini seiring sidang cerai yang terus berjalan, diam-diam Dahlia pergi dari rumah tanpa banyak bicara. Dahlia memang menggugat cerai Fandi di Pengadilan Agama Badung, Bali. Yang bersangkutan atas nama Ibu Dahlia Polan, melalui kuasa hukumnya telah mendaftarkan gugatan perceraian. Iya, Mbak Dahlia bahwa meninggalkan dari rumah. Ya karena ada kejadian-kejadian tertentu yang sudah tidak bisa ditolerir oleh Ibu Dahlia. Pada intinya sih Mas Fandi menolak ya, masih dalam surat jawaban pun menolak untuk bercerai, itu aja sih. Seperti sederet rekannya sesama artis, rumah tangga Cikita Medi dengan Indra Aditya yang dibangun pada 2018 lalu dan telah dikaruniai seorang anak juga terancam berakhir di tengah jalan. Bukan karena bosan, bukan karena jarak, tapi karena dugaan diselingkuhi dan ditipu. Sementara itu, ada juga kisah soal rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsya. Pasangan muda yang sempat menjadi sorotan publik kini juga memasuki babak akhir. Setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang menetapkan jadwal pembacaan ikrar talak, yaitu pada 29 September 2025 mendatang. Terkait dengan untuk menyembuhkan diri, karena kan aku mau persiapan perceraian. Aku di sini akan tetap mencoba stabilin diri sebagai perempuan, berdikari, berdiri sendiri tanpa nafkah. Dah, tuh. Kita berumah tangga itu kan pastinya ada namanya roda kehidupan kan. Roda kehidupan di mana kadang saya di atas gitu ya, kadang ya kadang saya lagi turun gitu ya, pastinya kan, namanya kita orang bisnis ya gitu loh, pasti up and down kan gitu ya di situ. Begitu juga pula Cikita, saat Cikita lagi turun pun ya kita seharusnya saling backup kan. Kak Aziza katanya rujuk Kak, benar nggak Kak? Aziza gimana lagi Cek? Itu sorry. Kalau ditanya fondasi tentang sebuah pernikahan supaya tidak bercerai adalah gini. Setiap pernikahan itu kan pastinya akan ketemu dengan beragam masalah ya. Tantangannya juga banyak gitu. Yang pasti dibutuhkan keterbukaan dari masing-masing pasangan gitu. Kalau lalu di dalamnya masih ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan, perbedaan-perbedaan yang mendasar, baiknya adalah diungkapkan secara terbuka, diungkapkan secara jujur gitu ya. Jangan lalu ditutupi, jangan dipendam, atau mungkin dialihkan. Diliput secara eksklusif oleh tim Silet. Inilah potret kebersamaan Anissa Bahar dengan suami barunya yang terpaut usia 19 tahun lebih muda, yang juga merupakan pernikahan ketiganya. Tampil keren dan macho, pria bernama Mansyah itu berhasil memikat hati Anissa hanya dalam waktu 14 hari berkenalan sebelum akhirnya mereka mantap melangkah ke pelaminan.
Dan kemarin Anissa tampak menemani saat suami barunya menjalani perawatan gigi hingga menunjukkan kemesraan layaknya pengantin baru. Usai mendampingi sang suami, Anissa Bahar pun angkat bicara soal tudingan miring netizen yang menyebut dirinya menikahi anak angkatnya sendiri. Dengan tegas Anissa membantah dan menegaskan bahwa Mansyah bukan anak angkatnya, melainkan dua sosok yang benar-benar berbeda. Lalu, apa alasan Anissa memutuskan menikah cepat hanya berselang setelah 2 minggu berkenalan? Kemarin dia nganterin aku, sekarang aku nganterin dia, gantian. Gantian kita nganterin. Udah selesai dok? Udah selesai. Jadi nggak takut lagi dong? Nggak dong, nggak kapok nih. Awalnya tuh kayak deg-degan gitu kan. Duh ini gimana nih? Pas nyoba, dok cuman gini doang. Iya cuman gini, ternyata nggak ada rasanya gitu. Ada tapi cuman nyut-nyut doang itu. Kayak gitu tuh. Aku juga mau klarifikasi ya buat pemirsa Silet. Kalau aku itu bukan anak angkatnya. Jadi aku mau klarifikasi. Baru ya. Kenal juga aku baru kenal tanggal 30 Juli 2025. Kita nikah tanggal 15 Agustus 2025 ya. Jadi biar nggak salah paham, aku tuh bukan anak angkatnya. Aku memang punya anak angkat namanya Egi. Yang aku rawat dari kecil, namanya Egi bukan Edwin gitu loh. Jadi kalian tuh fitnah banget, itu fitnah keji buat saya, itu fitnah keji buat saya. Dari pertama kali kita jumpa dia langsung nanya gitu, maksudnya dia nanya aku punya pacar enggak, aku bilang enggak, lagi sendiri kayak gitu. Dia juga sendiri kan. Dia bilang ya udah yuk kita jalanin. Dia nembak, maksudnya ngajak pacaran. Ayo, aku bilang gitu. Pas 2 minggu kenal ya, 2 minggu lebih sehari, tiba-tiba tuh keluarga dari dia tuh bilang kayak gitu, paling bagus kalian tuh nikah aja, karena kan biar biar kayak menghindari hal-hal negatif atau fitnah gitu yang datang. Ya udah, karena keluarga juga setuju, keluarga aku, keluarga dia, ya udah aku bilang ke dia, kamu harus ikutin kata hati kamu kayak gitu. Dengerin kata hati kamu, kalau kamu yakin ya udah bismillah, sama-sama kita punya niat baik, ayo. Jadi dia serius. Terus keluargaku nyuruh nikah dan dia juga emang pengen nikah, ya udah aku mau. Selain membantah tegas, Anissa Bahar bahkan sampai bersumpah bahwa dirinya tidak pernah berpacaran, apalagi menikah dengan anak angkatnya. Ia mengaku sudah menjelaskan hal ini sejak awal, namun kabar tersebut terus berkembang dan membuatnya merasa terganggu. Pelantun Ratu Goyang itu pun menilai isu tersebut seolah merusak citra dirinya sebagai seorang ibu karena digambarkan menjalin hubungan dengan anak angkatnya sendiri. Sesuatu yang ia bantah keras dan sebut tak pernah terjadi. Aku bersumpah, saya Anissa Bahar bersumpah. Saya Anissa Bahar bersumpah. Kalau emang itu saya memacari anak angkat saya atau saya menikahi anak angkat saya, itu sama sekali tidak benar. Kalian yang sudah memfitnah saya, aku memacari atau aku menikahi anak angkat itu, aku sangat terganggu sekali. Apa yang menjadi sumpah saya itu berbalik kepada kalian. Yang kalian fitnahkan terhadap saya itu jujur mengganggu mental saya. Saya. Karena aku kasihan dia. Itu terus yang diangkat, anak angkat dipacarin, anak angkat dinikahin. Itu Kak. Jadi aku ada di sini buat ngejelasin ke pemirsa Silet, kalau apa yang orang-orang bilang di luar anak angkat dipacarin, anak angkat dinikahin, itu beda. Itu anak berapa? Anak berapa sih dia? Duda anak 3. Duda anak 3, yang itu bukan anak angkat ya. Tak hanya
Anissa Bahar yang tengah jadi sorotan karena menikah dengan pria yang 19 tahun lebih muda. Tentu publik sudah banyak yang mengetahui tentang pasangan suami istri Jennifer Ipel dan Ajun Perwira. Ya, Jennifer Ipel dan Ajun Perwira memang beda usia yang cukup jauh, yaitu 17 tahun. Dan keduanya pun telah 6 tahun membina rumah tangga yang selalu tampak harmonis. Jennifer pun membagikan rahasia awetnya pernikahan mereka, yaitu selalu mendampingi Ajun kemanapun pergi. Bahkan jika Ajun mendapat pekerjaan di luar kota, Jennifer selalu ikut agar tetap bisa bersama sang suami alias satu paket. Apalagi kini keduanya juga tengah menikmati peran sebagai orang tua karena mengadopsi bayi perempuan. Meski tak selalu merawat langsung karena dibantu babysitter, Jennifer memastikan semua kebutuhan sang buah hati terpenuhi. Sementara Ajun pun turut mengambil peran penting dalam merawat keluarga kecil mereka. Kuncinya kita ngikutin suami aja, gitu. Suaminya kan sebagai DJ ya, kita sebagai pemandu senam. Aktivitas gue sekarang apa ya? Ngikutin Ajun aja sih sebenarnya jadwal. Jadi karena sekarang kalau nyewa Ajun sih nyewa gak tuh, booking Ajun, booking gue juga gitu. Jadi kayak udah satu paket kan ya. Yang bikin bahagia adalah batin lah ya, harus tenang semuanya ya kan. Anak-anak udah gede, kita juga punya satu anak bayi yang kita baru angkat. Jadi balik ke ini apa, taking care diri sendiri, keluarga. Jadi papa-papa muda, cia gitu yang sibuk dengan bayinya, yang sibuk dengan pekerjaan dan keluarga, dan tanggung jawabnya lebih besar lagi, udah siap banget untuk hal itu. Demi tetap tampil awet muda dan menjaga keharmonisan rumah tangganya, Jennifer Ipel yang akan segera berusia 55 tahun bahkan rela menjalani operasi bariatrik demi tetap langsing dan menjaga kesehatan tubuhnya. Tak hanya itu, sebelumnya Jennifer juga sempat terbang hingga ke Korea untuk melakukan facelift. Semua dilakukan demi merawat penampilan dan tetap terlihat mempesona di hadapan sang suami tercinta, Ajun Perwira yang kini berusia 37 tahun. Bagi Jennifer, menjaga penampilan bukan hanya soal kecantikan, tetapi juga menjadi trik ampuhnya untuk menghindari godaan pelakor dan membuat rumah tangganya bersama Ajun tetap harmonis hingga kini. Iya, ESG, jadi bukan dipotong tapi diikat gitu, ya. Iya, karena bukan cuma untuk pengen kurus, bukan, karena kebetulan untuk ini ya, untuk dengkul. Karena ya aku punya, ini memang harus diganti spare partnya. Ya salah satunya menolong juga kalau memang berat badan itu stabil. So far gimana menurut Anda? Aku nggak kepengen kayak 23, nggak kepengen diri aku aja. Jadi yang at least nanti kalau misalnya gue 10 tahun atau 15 tahun ke depan gue masih seperti yang ini. Saling manja dengan caranya yang berbeda, saling melengkapi dengan caranya yang berbeda gitu. Everything I do, I'll do it for you. Oke. Beralih dari pernikahan beda usia, maka inilah Silet, program infotainment yang kembali mencuri perhatian dengan kembali masuk sebagai salah satu nominasi di Indonesian Television Awards atau ITA 2025. Di kategori program non-primetime, non-drama terpopuler. Buat semuanya, jangan lupa vote, Silet. Itu untuk program non-primetime dan non-drama terpopuler. Dengan cara #vote ITA 2025, kodenya D5.